Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Kita mulai saja ya. Kita akan cepat saja nih teman-teman. Malam, Cek, cek, Pak cek. Berto. Halo, selamat malam. Siapa itu? Kita mute dulu ya. Rian. Oke, halo, salam kenal Pak Karyanto. Ya. Oke, baik teman-teman. Slide saya sudah jelas ya. Terima kasih. Kita santai saja. Ini mohon maaf saya mute dulu karena saya record guys supaya nanti bisa ditonton lagi. Selamat datang, terima kasih semuanya teman-teman yang udah hadir. Hari ini kita akan bahas sebuah tools yang lagi happening banget, amin ya, di 2024-2025 nanti. Mudah-mudahan teman-teman bisa berubah financialnya ya. Apalagi terutama buat teman-teman yang di TikTok affiliate ya, yang sekarang sedang galau karena TikToknya lagi ditutup, terus aku harus ngapain? Mungkin ini bisa jadi solusi juga nih, solusi buat teman-teman yang sekarang lagi nyari apa ya gitu ya, affiliate apa gitu ya. Oke, by the way ini kemarin saya habis dari trip ya, dari Taiwan ya, bersama namanya Mooners. Ini para afiliator juga, tapi di software namanya Moonbot ya guys. Nah, nanti kita mau cerita nih teman-teman ya. Oke, baik. Nanti kalau ada yang mau chat aja silahkan. Nanti pertanyaan kita di belakang ya. Yang pertama adalah pekerjaan paling indah di dunia, ini menurut versi saya ya, adalah menjadi investor. Yaitu duduk diam dapat duit, itu benar adanya. Karena banyak investor ya yang bekerja sebenarnya, kalau duduk diam dapat duit itu benar adanya, karena yang bekerja sebenarnya bukan kita, tapi orang lain. Oke, kemudian affiliate itu juga lagi happening banget ya. Semua orang pengen jadi affiliate. Kenapa? Karena tidak perlu repot-repot bungkus-bungkus produk. Kita hanya perlu review produk, kemudian jadilah penjualan gitu. Pertanyaan pertama adalah apakah duduk diam dapat duit? Ada. Saya akan mengupas karena saya suka di dunia saham ya teman-teman ya. Ada namanya Warren Buffett ya, dari umur 11 tahun sudah menjadi investor guys. Jadi ada quote yang sangat terkenal ya, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Jadi ini bagus banget ya teman-teman. Jadi kita harus cari cara supaya kita nggak kerja sampai mati nih teman-teman ya. Makanya caranya gimana? Ya salah satunya menjadi investor. Jadi saham yang dibeli salah satunya adalah Coca-Cola teman-teman. Nah Warren Buffett ini dapat duitnya dari mana? Dari profit yang dihasilkan oleh Coca-Cola. Jadi ada perusahaan Coca-Cola, dia jual beli minuman kan, ya. Terus kemudian Warren Buffett itu ikut, ibaratnya ikut modalin lah, namanya beli saham gitu ya. Nah, ketika terjadi penjualan, Warren Buffett dapat komisi gitu ya, dapat bagi hasil lah, bahasa sederhananya kayak gitu teman-teman. Ya dari tahun berapa ini Warren Buffett ya? Dari tahun 1980 harganya dari segini sampai sekarang segini nih guys. Gokil ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian di Indonesia itu ada namanya Pak Lokeng Hong, makanya julukannya Pak Lokeng Hong itu adalah Warren Buffett-nya Indonesia gitu. Ada quote yang menarik di Pak Lokeng Hong yang selalu diucapkan ketika dimanapun dia memberikan seminar ke anak muda ya. Jadi ada saatnya ketika tidak mengerjakan apapun merupakan bentuk kecerdasan finansial. Ini kecerdasan investasi ini lucu dan seru sih guys ya. Tapi kadang-kadang ada benar juga ya. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika tidur. Jadi kita itu disuruh tidur malah guys ya. Ya, tidak bertindak adalah sesuatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham. Tapi sebenarnya kita tidur, tapi harus sudah punya sahamnya dulu ya teman-teman ya. Sudah punya, kita sudah invest di sebuah perusahaan atau produk yang itu bisa menghasilkan uang untuk Anda gitu. Oke, sebentar ya. Nah, ini ada indikator. Jadi kalau milih saham itu juga jangan sembarangan nih teman-teman. Ini ada indikatornya Pak Lokeng, ada PBV, PER, sama cek EPS. Kalau teman-teman mau belajar, saya hobinya nyatetin nih guys nih, gabutbank.id/LKH. Ini PBV apa, PER kita nggak bahas di sini karena kita mau ngebahas lebih kepada Moonbot-nya. Intinya adalah menganalisa PBV, PER. Nggak apa-apa ya, buka aja dulu ya. Supaya teman-teman tahu nih betapa menganalisa saham itu juga nggak mudah ya. Gabutbank.id/LKH. Nah, ini teman-teman kalau mau lihat ya cara Pak Lokeng Hong memilih saham yang benar sehingga dia bisa tidur tapi menghasilkan uang terus-menerus. Ini PBV itu kurang dari 1 kali. PBV itu apa? PBV itu digunakan untuk menemukan saham yang salah harga. Nah, kayak gitu ya. Dia istilahnya tuh beli
Bajai, beli Mercy harga bajai gitu ya. Terus ada namanya PER. PER itu berapa lama balik modalnya, cek EPS-nya. Jadi kalau kita mau milih saham juga nggak sembarangan asal comot gitu ya. Makanya kalau ada orang yang kehilangan 10 miliar dari kripto itu kan karena asal asal nyomot aja gitu ya. Beli koinnya yang nggak jelas gitu ya. Taunya ya rug pull ya bahasa bahasa ininya ya, bahasa kriptonya gitu ya. Oke, by the way teman-teman, apalagi nih selain saham ya kita bisa invest di anak muda yang lagi semangat banget. Ini banyak banget ya anak muda tuh apalagi jika sekarang era TikTok ya. Anak muda yang nggak punya modal itu bisa kita modalin guys. Terus dia yang jualan produk live, dia yang jualan bikin konten, bisa bagi hasil tuh teman-teman ya. Nah ini ada kisah nyata ya, saya sendiri mengalami guys. Waktu saya bisnis tuh dari SMP. Nah waktu umur-umur segini nih teman-teman ya, umur-umur 20 tahunan, saya bikin toko nih guys. Buat tokonya nggak langsung gede ya, kecil-kecil gitu. Satu jadi dua toko, jadi tiga toko gitu ya. Nah waktu itu saya nggak punya modal, tapi saya tahu cara kerjanya gitu ya. Nah jadilah dulu ada 11 investor teman-teman ya. Intinya singkat cerita ada 11 investor, investasi saya dan uangnya diputar. Itu 9 sudah saya kembalikan semua, tinggal 2 investor karena investor lama nih. Jadinya kita terus, dan ini sudah berapa lama teman-teman? Udah 23 tahun. Bayangin nih. Investor saya itu datang ke toko saya dalam 23 tahun paling 2 kali guys. Enak ya, duduk diam dapat duit. Jadi kalau ada yang bilang mana ada duduk diam dapat duit, ada guys. Ada ya teman-teman, ada ya Bapak Ibu, ada ya. Jadi yang penting kita ketemu anak muda yang mau jalanin, yang mau muterin uang kita. Nah itu bagi hasilnya di situ. Nah kan saya iri juga dong sama investor saya kerja keras gitu ya. Pengen dong, gue pengen duduk gantian dong, gue pengen yang duduk gini. Saya mau duduk gini tapi saya yang juga dapat duit gitu. Nah itu teman-teman ya. Nah, dengan era-era seperti ini, makanya saya pernah diskusi sama orang Indonesia tuh katanya kebanyakan nih, maaf ya, orang Indonesia tuh pengennya malas tapi dapat duit gitu. Makanya kenapa konsep-konsep franchise sekarang, saya itu kan juga buka franchise ya teman-teman, saya buka franchise. Nah, orang itu lebih suka daripada beli franchise terus dia yang nyari karyawannya, terus dia yang jualin, mendingan beli franchise yang udah jalan gitu. Maksudnya yang udah jalan tuh apa? Maksudnya udah ada yang jalanin, yaitu ya franchisornya. Makanya kalau teman-teman lihat ini ya, kalau sering datang ke pameran franchise ya, sekarang udah autopilot kayak gini nih teman-teman ya. Nah, ini ada apa nih? FOS ya. Ini teman-teman yang perhatiin ini. Harganya ya, harga beli bisnis autopilot tuh berapa teman-teman? Yang pertama ini ada klinik gigi autopilot guys. Harganya 675 juta teman-teman. 675 juta, ingat ya. Kalau mau teman-teman duduk manis, yang jalanin adalah si ini ya Aquila Dental ya, itu 675 juta. Yang paling gede 1,8 miliar. Itu ada nomor telepon itu teman-teman kalau mau ya. Mbak Mas Ovi sama Mbak Ratna tuh. Ini bukan punya gue ya. Tapi ini brosur-brosur yang saya fotoin teman-teman. Oke, terus ini nih, ada lagi nih. FOS ini 260 juta nih teman-teman ya. Balik modalnya perkiraan ya. Ini semua bisnis pasti ada resiko. Balik modal itu 30 bulan teman-teman, 30 bulan. Omsetnya bisa 70 jutaan katanya per bulan. Oke. Kita perhatiin ya, ingat-ingat ya, modalnya 675 juta, modalnya ini berapa? 260 juta. Ada juga nih kos-kosan nih teman-teman. Katanya kos-kosan itu kan salah satu passive income juga ya. Kita buka kos-kosan aja terus duduk diam. Ternyata enggak kan. Kalau ada orang datang, aku mau ngekos di sini, nanya-nanya, kita langsung jawabin. Belum kalau nanti dia bermasalah di dalam kosannya itu. Ternyata kos-kosan itu juga di autopilotin juga nih teman-teman. Namanya Vida One Rooms. Nih Vida One Rooms ya. Jadi begini nih, dia ngerti ya. Kami yang urus SDM-nya, kami yang urus operational cost-nya, kami yang ngurus marketingnya, kami yang ngurus laporan bulanannya. Ini semacam emak-emak kos yang udah ngurusin, pokoknya kamu duduk aja deh. Nanti semuanya udah aku urusin. Ini namanya Vidawan ya guys. Oke, nah itu berbagai peluang-peluang, berbagai tempat yang teman-teman kalau mau duduk diam dapat duit ya. Jadi apa aja tadi? Pertama investor saham ya kalau mau ini. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah investor bisnis ya, cari anak muda yang lagi semangat ya, biasanya mereka yang semangat itu enak ya, kerja keras gitu ya. Tapi mereka nggak punya modal guys. Nah, kita bisa modalin. Nah, yang terakhir ini adalah Gen Z guys. Wah, ini yang lagi happening banget ya, kripto guys. Bagaimanapun juga teman-teman dengan segala kontroversialnya kripto itu melaju terus guys. Bahkan negara-negara besar yang tadinya melarang kripto sekarang mulai open. Jadi ini gue ngeliat sih kayak Gojek ya. Gojek itu
gimana ya, udah mau ditutup kayak apa, ada konsumen yang butuh, ada orang yang butuh gitu. Jadi ini kayaknya tak tertahankan guys, kripto ini ya adalah masa depan dunia ya teman-teman ya. Oke, ngomong-ngomong kripto, kripto tuh macam-macam ya teman-teman. Ada namanya koin micin. Nah, itu yang kalau kemarin yang cerita kehilangan sampai 10 miliar, itu dia membeli koin micin berharap koin itu meledak, guys. Nah, dan emang kayak gini teman-teman, semua koin ya rata-rata kayak Shiba Inu, Doge, kalau teman-teman pernah dengar ya, itu rata-rata mereka tuh awalnya tuh dari koin micin. Jadi saya juga ikutan kripto tuh udah lama ya, guys. Jadi waktu itu ada namanya koin-koin kayak gini nih teman-teman. Wah, jadi dulu saya bilang menjadi kolektor koin. Mungkin teman-teman di sini pernah dengar ada namanya Rocket, ada namanya SafeMoon, seru loh. Kita dulu ngoleksi Bapak Ibu ya. Teman-teman bayangin ya, 19 April dari uang 2,2 juta jadi 7.800.000 dalam waktu 1 hari. Ini loh yang orang-orang kalau misalnya zaman dulu begini guys, kalau ketemu koin yang pas gitu ya, tiba-tiba bisa meledak dalam hitungan hari teman. Nah itu yang harapan yang kemarin kehilangan 10 M tuh kayak gitu ya guys. Beli gue harap meledak tapi jangan salah guys, dari 1.000 koin, bukan 1.000 koin ya, dari berapa koin ya, yang melesat tuh paling cuma berapa ya, dari jutaan koin yang paling melesat cuma 1 gitu ya. Saya beli Shiba Inu bahkan dari Trust Wallet loh guys, belinya dulu Trust Wallet itu dulu pakai namanya, aduh bukan PancakeSwap, satu lagi apa tuh ya, selain PancakeSwap apa tuh ya, aduh pokoknya beli koinnya harganya 500.000, biayanya gas fee-nya itu 1 juta kalau nggak salah ya. Tapi harga 1,6 juta jadi 2,1 juta. Wah, ini yang membuat orang seru nih, teman-teman ya. Wah, gila aku bisa jadi kaya raya. Tapi jujur ya teman-teman, ini kita sudah melupakan, emang kayaknya sebentar, keplesetnya lebih banyak daripada ini, guys. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ya kita kembalilah, cari aja kalau kita nabung bank kan, kalau dokter kan bilang kan, "Kamu kalau mau nabung bank, ini ada bank BCA, terus ada bank baru nih, masih di Ruko. Kira-kira kamu mau nabung banknya di mana?" Ya di BCA gitu ya. Nah, jadi kira-kira kalau teman-teman nanti udah tahu nih kripto bakal, wah sepanjang masa gitu ya. Kira-kira mau beli kriptonya Bitcoin atau beli kripto yang baru muncul nih, dengan harapan bisa cepat kaya gitu. Ya, kaya cepat itu tidak ada ya guys, tapi kita bisa memilih, sesuatu yang bisa long term lah ibaratnya. Oke, nah ini bisa mining, staking, asisten, atau menjadi, atau menggunakan software guys, atau asisten ya. Oke teman-teman, saya mau cerita dulu nih teman-teman sedikit ya. Jadi Moonbot itu apa sih? Moonbot itu adalah software yang ngebantu kita untuk jual dan beli teman-teman, untuk jual dan beli. Sebenarnya nih saya cerita zaman saya main manual. Jadi kita sebenarnya bisa jual beli ini kayak dagang lah. Beli baju di Tanah Abang, terus kita punya toko atau kita jual di Facebook, di TikTok kayak gitu ya. Belinya 100.000, jualnya 150.000. Bahkan saya udah punya strategi yang saya catat bisa 1 juta per hari nih teman-teman ya. Bisa profit 22 juta per bulan. Ini adalah catatan saya, buku kungfu saya guys. Mas Berto masih trading nggak? Nanti saya cerita nih kenapa saya berhenti nih teman-teman ya. Jadi intinya gini guys, ini kan kayak dagang ya. Beli baju di Tanah Abang harganya murah. Ketika kita jual di Facebook, itu kan belum tentu ada yang beli kan, tapi akan ada aja orang yang beli. Nah, jadi beli di bawah, jualnya di atas gitu. Nah, jadi strateginya dulu kayak gini nih teman-teman. Strateginya adalah beli ketika candle-nya merah banyak ini, terus ada 2 volume, ini kalau bahasa trading gini, ini pakai trading view ya, ada 2 volume yang lagi naik, dia akan nyundul guys. Tapi jualnya tuh jangan terlalu tinggi ya. Jadi kita ngambil momennya gitu ya. Ini kalau di konvensional tuh, kalau lebaran pasti jualan baju, baju apa aja biasanya dibeli. Ya udah lu ikutan jualan barang ketika lebaran kayak gitu ya. Nah, ini sama nih teman-teman ya. Nah, wah ini probabilitas menangnya gokil guys. Dapat terus gitu. Pokoknya dapat terus lah. Nah, ini sama ya. Begitu turun pasti dia nggak mungkin turun terus ya. Dia akan ketahan, dia akan naik dulu. Nah, kita ngambil momen naiknya. Makanya bisa profit, teng di sini profit, di sini profit gitu ya. Di sini profit, di sini profit. Nah, masalahnya ini kita mana harganya turun. Misalnya nih, wah harga udah merah nih. Kalau di sini misalnya harganya kayak gini nih, kan kita nungguin kan. Jadi mata sepet guys, ini 24 jam akhirnya nggak tidur, tiap hari bukain TradingView, matanya sakit gitu. Apa yang terjadi teman-teman? Ya teman-teman nggak tidur, beneran nggak tidur. Ini ibarat kita punya bisnis, jagain sendiri. Bahkan saya catat-catetin guys, mana yang sudah turun 2 kali. Wah, bentar lagi kalau turun 4 gue beli deh karena akan naik sedikit. Aku akan colong momen di situ, aku dapat profit di situ.
Ini saya sampai catetin ini sebenarnya satu meja full, guys. Saya catetin kava, wah banyak banget nih saya catetin, ya. Iya udah dicatat nih, udah turun 2 candle. Iya kalau makin turun kita bisa beli kan, kalau nggak turun gimana? Ini catatan nggak ada gunanya, dibuang. Jadi gue tiap kali nyatet, buang, nyatet, buang. Kebanyakan ngebuangnya ya, daripada belinya gitu. Karena kebanyakan jadinya sideway gitu ya teman-teman ya. Nah, karena saya tiap hari kayak begitu teman-teman berbulan-bulan, akhirnya saya masuk UGD. Saya masuk UGD, sampai UGD ya udah apalah artinya profit teman-teman. Kalau kita, sakit ya. Saya itu masuk UGD itu dua dua, 3 kali guys. Yang pertama main forex ya, yang kedua itu main kripto karena trading sendiri gitu. Aduh harusnya gue jejer ya, nanti saya cari foto satu lagi teman-teman ya, foto banyak banget ya waktu saya di UGD. Dan saya selalu ini kalau teman-teman sering UGD, ini namanya ada cairan ajaib warna kuning. Ini kalau di RSPI 2,5 juta guys, jadi harga yang harus dibayar tuh 2,5 juta, 3 jam itu kayak kita kemasukan cairan kuning tuh, ini cairan gue bingung deh ini cairan apa gitu loh. Begitu kemasukan ke cairan tuh kayak Popeye makan apa, spinach ya, makan sayur langsung langsung hidup lagi, "Wah ayo trading lagi." Masuk rumah sakit lagi, kayak gini. Tapi kan ya ngapain gitu bolak-balik rumah sakit ya. Saya asuransi guys, seumur hidup saya nggak pernah pakai asuransi saya. Karena saya hanya berhenti di UGD. UGD kayak gini tuh nggak dibayar, nggak diganti asuransi, kita harus nginep. Dan saya nggak mau nginep ya teman-teman ya, akhirnya bayar sendiri ya. Nah ini saya sangat bersyukur banget, ini apa ya, apa impian gue lah. Seandainya ada ya sebuah software yang bisa beliin gua tidur tapi jualin lah ketika gue tidur juga gitu. Dan akhirnya muncul Moonbot ini. Wah itu begitu muncul Moonbot itu gue, wah semangat semangat banget gitu ya. Tapi dulu saya begitu pakai Moonbot ini, gue nggak langsung jalan teman-teman. Dokter kan dulu ya. Wah gila skeptis banget deh, skeptis banget. Ini legal nggak gitu? Jangan sampai kalau saya pakai, emang gue cuma pakai tapi ditangkap polisi, aku tuh nggak mau gitu ya. Jadi saya beli doang, tapi nggak pernah pakai ya teman-teman ya. Ya udah, yang penting beli doang ya gitu ya. Sampai akhirnya ya ini jadi legal guys. Ini yang menakjubkan sih ya. Ini legalnya tuh dari Bapepti langsung guys. Kalau teman-teman sering denger, jadi robot trading itu ada teman-teman, robot trading namanya. Ini namanya AI kan, expert advisor. Jadi robot trading tuh ada. Orang itu zaman dulu tuh benar-benar ketipu guys, karena robot tradingnya ada, tapi uangnya diambil sama yang punya robot itu yang itu yang kita nggak ngerti gitu guys zaman dulu ya. Oh ini dia jalan sendiri, seru seru seru, tapi duitnya tuh kita kasih ke dia gitu. "Nih duit gue nih, lu puterin," gitu. Nah ini kenapa bisa dapat Bapepti guys, Bapepti kan ya kalau namanya izin EA itu udah pasti ya harus Bapepti teman. Ini udah 001-nya, nomor satunya. Satu-satunya di Indonesia mungkin di dunia kali ya yang dapat Bapepti itu hanya Moonbot. Nah makanya saya sekarang ini pede banget cerita tentang Moonbot ini pede banget ya, karena benar-benar udah, Bapepti. Dia apa nih, dapat izin usaha sebagai penasihat berjangka. Kenapa penasihat berjangka? Ini gue kemarin juga ini seru loh teman-teman kalau masuk Moonbot, itu dapat ilmu tentang kripto, dapat ilmu ini gue dapat ilmu lagi. Kenapa sih disebut izin penasihat berjangka? Karena ini kita sebagai izinnya tuh sebagai penasehat tuh, artinya kita bukan ngumpulin dana gitu, dananya tuh bukan kita kan kalau dana kan harus OJK ya. Jadi dananya itu nanti teman-teman ada di toko kriptonya teman-teman. Ada di Binance-nya teman-teman. Jadi sebenarnya kita kayak trading sendiri, cuma yang beliin itu adalah tools-nya ini, yaitu Moonbot itu. Oke ini saya gedein lagi ya. Ini izin expert advisor-nya jadi duanya udah full lah. Ini yang akan happening banget teman-teman. Ini baru 1 tahun. Jadi nanti 2024, 2025 ketika halving, waduh ini Moonbot ini benar-benar udah kayak kita tuh kayak beli franchise autopilot teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi dia bekerja kayak gini teman-teman. Dia beli, jual, beli, jual, beli, jual kayak gini ya. Jadi ketika kita tidur nggak usah lagi masuk UGD lagi nih teman-teman. Ketika di bawah kita lagi nonton bola dia beli. Begitu naik dia jual. Kalau zaman dulu kalau manual kan kita di toko kripto tuh. Lagi rendah-rendah. Terus kita biasanya kalau gua tuh ada komunitasnya. Itu langsung pada saling sharing. "Wih, Bitcoin jatuh. Buy 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 buy. Oh, beli 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 beli." Terus pas Bitcoin-nya naik, cepetan jual 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 jual." Pas lagi naik udah rame di grup disuruh jual-jual, kitanya udah ketiduran, besoknya udah turun lagi. Tapi Moonbot itu dahsyat banget guys, dia beliin, naik 1,5%, 3% terserah nanti teman-teman atur sendiri ya strateginya sendiri. Dia bisa jualin sendiri. Jadi ini beli jual beli jual beli jual. Jadi benar-benar sama kayak
Kita punya toko baju teman-teman, bener-bener kayak punya toko baju yang jual beli itu karyawan kita, jadi kayak asisten kita yang jual beliin. Nah ini seperti ini nih ya, jatuhnya kayak gini. Jadi nanti teman-teman di Binance-nya itu gerak-gerak sendiri guys, keren banget ya. Ketika buy, ketika jual, dan kita dapat report lewat Telegram, lewat email, Moonbot lagi beliin kamu ini nih. Nah, Moonbot lagi udah profit nih, jual ini nih gitu. Moonbot lagi beliin ini nih. Moonbot lagi beliin Matic, Moonbot lagi beliin ICP. Udah jual nih, lumayan profit gitu. Asik ya, asik banget ya. Kita pas aja di sini. Nah, teman-teman, ini Moonbot itu udah tentu pasti ada developernya yang bikin ya. Canggih banget ya, keren banget ya. Sebenarnya gue nanti-nanti itu ada tools kayak gini tapi di saham Indonesia tuh. Jadi bener-bener saham Indonesia ya, kita beli Astra, beli apa namanya, pokoknya saham-saham Indonesia kita beli tapi yang jual beliin tuh adalah software. Mudah-mudahan Moonbot one day bisa jadi tools untuk saham Indonesia. Waduh, amin ya. Tapi yang sekarang ini kripto ya guys. Nah, jadi teman-teman nanti ada bagi hasil ya 80-20 untuk si Moonbot-nya 20%, 80%. Jadi kalau teman-teman dapat $100 profit, sebenarnya teman-teman dapat $80. Nah, nanti $20-nya itu adalah jatahnya Moonbot ya. Tapi Moonbot itu nggak bisa ngambil duit di rekening banknya teman-teman. Jadi kan kita naruh duitnya di toko kripto kita sendiri. Jadi ini duitnya di toko kripto sendiri, Binance-nya nanti namanya di IP banding. Jadi Moonbot itu yang jual beliin tapi nggak bisa ngambil duit teman-teman. Makanya kalau profit $100, ini $20-nya teman-teman harus kasih ke Moonbot ya. Nah, caranya gimana? Yaitu nanti ada di sini namanya ada kredit ya, teman-teman. Jadi kita kayak isi pulsa lah. Jadi hasil profitnya itu sebenarnya kita bukan keluar duit, tapi hasil profitnya itu kita berikan ke Moonbot tapi lewat nanti aplikasi Moonbot gitu. Ini setting Moonbot-nya keren ya guys, kayak gini nih teman-teman. Bagi teman-teman trading ini menarik banget loh. Bagi teman-teman yang trading ini menarik banget. Ini jadi kita bisa otak-atik strategi. Saya punya teman namanya Mas Jaya, dia emang juga trader juga, dia ngutak-ngatik sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman, aku nggak ngerti sama sekali gimana? Nggak apa-apa, ya udah tinggal ngikutin default-nya aja ya. Gitu ya, ini default-nya. Ada pilihannya, ada ultimate, ini ada super bearish, konvensional, banyak ya. Inilah makanya kenapa kita kumpulnya seru waktu di FX ya. Jadi kalau teman-teman ada di Jakarta, monggo teman-teman hari Selasa itu kita sering ngumpul di FX. Kadang-kadang kita ngebahas strategi-strategi kayak gini. Kamu profitnya berapa minggu ini? Wih, aku profitnya lagi lumayan. Oh, pakai strategi apa? Ikutan dong gitu. Jadi gitu ya, saling sharing ini. Ada Bollinger Band, stokastik dan lain-lain ya. Tapi teman-teman nggak usah pelajari. Inilah justru kenapa Moonbot ini justru teman-teman yang nggak ngerti kripto, nggak ngerti apa-apa, udah pakai aja tools ini. Dia yang ngurusin jual belinya gitu. Sama seperti misalnya kita pengen bisnis toko baju, tapi kita nggak ngerti nih harus beli barangnya di mana. Udah kasih aja, serahin sama orang yang ahli jual beli baju. Tapi tokonya punya kita sendiri gitu. Tokonya kita misalnya di rumah kita gitu. Nah kayak gitu ya. Jadi keamanannya luar biasa teman-teman. Oke, nanti bisa pilih ya. Ini salah satunya adalah Binance. Binance ini nomor 1 di dunia. Ini kayak bank BCA-nya lah. Kalau Indonesia itu bank BCA-nya. Jadi kalau Binance ini sampai tutup, waduh, ini kripto seluruh dunia kayaknya bubar ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi apa yang mau saya sampaikan hari ini adalah menjadi masa pensiun saya umurnya udah 43 guys. Dari dulu saya mikir saya lagi mau nyari apa ya? Mau nyari bisnis tapi yang gua nggak mau jalanin gitu. Gue udah capek banget. Gue bisnis itu udah 23 tahun guys. 25 tahun malah. Saya bisnis tuh 25 tahun dan lumayan udah capek banget. Ada nggak ya bisnis yang bisa jalan sendiri gitu ya. Nah, ini salah satu pilihannya adalah Moonbot teman-teman ya. Nah, ini nanti teman-teman akan ngelihat profit-profit kayak gini, $145, $51, $30. Jadi hampir tiap hari. Jadi kalau emang marketnya lagi bagus, Moonbot-nya teman-teman atur strateginya jago gitu ya. Udah. Ini ngatur strateginya masing-masing loh teman-teman. Ini ibarat teman-teman punya Manchester United, saya punya Chelsea. Nah, misalnya siapa di sini? Mas Siswandi. Mas Siswandi kan Manchester United. Mas Siswandi bisa ngerekrut namanya siapa? Erik ten Hag. Kalau gue ngerekrutnya Mourinho gitu ya. Wah, gara-gara Mourinho lawan Erik ten Hag, Mourinho lebih jago tuh. Bisa jadi nanti teman-teman hasilnya bisa beda-beda ya, nggak kayak zaman dulu ya. Semua hasilnya sama gitu kan aneh banget ya. Gitu ya guys. Oke. Nah, pertanyaan adalah apakah ini bisa konsisten gitu ya? Ini ini mohon izin ya, gue screenshot. Ini tadi kemarin gue lebih parah lagi, screenshot-nya ada nomor HP-nya, nanti bisa diserang ya, ditelepon nanti ya. Om Gen tanya-tanya gitu ya.
Jadi, eee, kebetulan karena saya dulu kan masih ragu ya, kebetulan Ken ini Dokter Ken ini anak muda umur 27 tahun, luar biasa banget ya. Dia udah satu tahun teman-teman. Jadi dia lebih pede daripada gue sih. Jadi dia dari September tuh sempat 22%, Oktober 8,9%, 17% ya hasilnya ya. Total itu 1 tahun 104% Guys, tapi ini 80-20 ya, kira-kira 80% lah teman-teman ya, karena 20% kan haknya Moonbot ya. Enak gak sih teman-teman kayak gini ya? Udah kitanya nggak kerja, yang ini sama bener kalau saya bilang tuh ini bener-bener sama persis kayak kita beli Indomaret lah, beli franchise Indomaret yang ngerjain semuanya Indomaret, tahu-tahu kalau udah profit kita dibagi aja hasilnya gitu ya. Nah nanti yang paling penting itu adalah money management-nya. Jadi, "Mas, enak banget ya profit terus." Mana ada bisnis yang profit terus, teman-teman. Bisnis itu tetap ada resikonya ya. Jadi kalau dibilang ada yang bilang, "Moonbot tidak pernah tidak profit, Moonbot sempurna." Itu jangan percaya ya teman-teman ya. Tetap aja ada resikonya, guys. Resikonya tuh menariknya, resikonya itu hanya floating. Floating itu artinya kalau teman-teman punya toko baju, ya, beli baju atau produksi baju dengan desain Mickey Mouse contoh, ternyata udah bikinnya banyak, ternyata pasarnya nggak ada yang suka Mickey Mouse, ya udah, akhirnya kita udah keluar duit misalnya 20 juta buat produksi baju Mickey Mouse gitu, ternyata kok nggak ada yang beli ya. Orang sukanya belinya kaos-kaos tuh yang simpel-simpel yang cuma tulisan doang gitu, dan itu udah kejadian di toko gua, makanya gua selalu bilang, Moonbot ini persis banget kayak toko baju gitu, kayak kita punya toko baju gitu. Gitu ya teman-teman ya. Ini ada area-areanya, nanti kita bahas lebih detail ya teman-teman. Kita nggak mau bahas ini sekarang, nanti aja ya teman-teman ya. Oke, wih lagi ramai Tanah Abang gua, tulisan ini Tanah Abang udah lama ya. Jadi ilustrasinya kayak gini teman-teman. Kalau saya ilustrasinya adalah, teman-teman beli, pakai Moonbot ini seperti teman punya bisnis toko baju, ya. Kalau di bisnis konvensional anggap aja toko baju ya, kita pakai asisten, misalnya kita pakai asisten lah, misalnya namanya Mas Eno lah, anggap aja Mas Eno ya. Itu emang ini gue ya, supervisor gue ya. Jadi tugasnya adalah, aku mau bikin toko baju, tugasmu adalah cariin barang-barang yang kira-kira laku di pasaran, oke? Ini aku kasih duitnya kamu, kamu yang duitnya tetap dipegang ya, pokoknya kamu nanti cariin barang-barang mana yang ya udah kalau udah kamu pilih, ya udah gue yang beli lah, kayak gitulah, karena kan duitnya di kita nih. Di Moonbot sama, kita milih nih teman-teman, aku mau beli koinnya Bitcoin sama Ethereum aja. Moonbot tolong ya, kamu jangan beliin yang lain ya, hanya Bitcoin sama Ethereum aja gitu ya. Nah sama kayak misalnya kita nyuruh orang, kita punya toko baju, kamu beliin topi sama kemeja aja, aku nggak mau jualan T-shirt, aku nggak mau jualan celana panjang, aku nggak mau jualan tas. Karena pasarnya gua rasa sih kurang gitu. Nah kira-kira kayak gitu teman-teman, ya. Jadi yang memilih baju itu asisten kita, yang menjual bajunya itu termasuk asisten kita. Nah bedanya di sini sama Moonbot apa? Dia yang jual beliin kripto guys, yaitu kripto yang kita pilih sendiri. Ya, gitu. Nah, resikonya apa? Resikonya salah pilih desain, akhirnya nyangkut gitu ya, nggak laku dijual gitu, sama nih. Makanya waktu zaman dulu pakai Moonbot, saya tuh beli sampai 62 koin, 62 koin. Aduh, ya kan namanya, umur 43 tapi berjiwa muda ya. Aduh, ini kok kayak ibarat tuh kalau gue punya toko baju tuh, kok stoknya dikit banget ya, gue beli lagi gue beli lagi Tapi nggak pakai riset dulu gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi resikonya adalah salah pilih kripto, harganya pas kita beli ternyata turun. Jadi menariknya ini kayak emas teman-teman. Jadi Bitcoin tuh kayak emas ya, kalau misalnya kita beli Bitcoin, kalau dia harganya turun, itu kita nggak rugi karena kita ada barangnya. Dan ini Moonbot yang saya suka adalah pasarnya spot bukan future ya. Forex, future itu ngeri banget guys. Kalau hilang ya hilang gitu. Tapi kalau ini, kita beli Moonbot, salah beli, pas kita beli harganya turun. Nggak apa-apa, tungguin aja sampai harganya naik nanti kita jual gitu. Kita nggak kehilangan apapun, kita punya barangnya. Gitu teman-teman ya. Nah, ini saya ilustrasi ini ya, ini toko baju saya beneran teman-teman. Jadi, saya modal teman-teman ya, beli jaket, topi topi ini kan sama kayak Moonbot, Moonbot beli koin ini kok aduh, tunggu ya. Nah, ketika beli apakah langsung untung? Enggak juga, belum tentu yang beli langsung datang ya. Nah, yang ketika terjual nih dari berbagai stok ini yang kita udah punya stoknya, ketika nih karyawan saya jual, nah ini yang terjual itulah jadi profit, guys. Nah, profitnya mungkin
50.000, 20.000, kadang cuma 1.500, 3.000. Tapi kalau terjadi jual beli sering kayak gini, itu yang namanya cash flow kita, dahsyat sekali, guys. Itu ya. Nah, ini nanti dashboard-nya kayak gini contohnya, teman-teman. Ini ada Ken ya? Ada Ken nggak ya? Wih, asik ada Ken. Ken, nanti penutup ya. Jadi gini teman-teman, jadi nanti cara bacanya kayak gini ya. Jadi ini moonbot-nya keren banget asli. Ini tiap hari tinggal ngeliatin ini aja ya. Jadi di sini tuh uang kita teman-teman, uang kita yang ke mirror ke Binance ya teman-teman atau toko kripto kita. Ini adalah uang yang udah dijadiin aset. Jadi kita naruh uang di Binance, udah moonbot-nya kalau nggak ada peluang ya dia nggak beli, guys. Kalau dia harganya naik-naik terus dia nggak beli, tapi kalau harganya bagus, harga murah atau ibarat beli Mercy harga baja dia beliin gitu. Jadi kita nggak usah begadang, nggak usah begadang teman-teman. Yang beliin ya moonbot. Nah, $75 ini adalah contoh yang udah dibeliin. Jadi ini uang di atas meja, jadi ini masih cash kita, ini udah dibeliin. Nah, ini yang nanti dijual beliin sama si moonbot gitu, teman-teman. Nah, ini yang namanya kredit, guys. Jadi ketika kita profit 80-20, moonbot nggak bisa ngambil ke toko kripto kita. Kalau bisa ngambil itu bahaya sekali, guys. Duit kita bisa habis. Makanya cara nagihnya gimana 20%-nya? Kita kan kerjasama nih, kita sama moonbot ya. Kalau kita profit terus, kita terus nggak kasih moonbot-nya 20% ya, dia ngambek, guys. Gue yang kerja keras, developernya lah, gue yang kerja keras kok lu nggak mau bayar sih bagi hasilnya 20%-nya. Makanya dibikin namanya sistem kredit. Jadi kita ngisi kredit dulu, guys. Jadi moonbot itu ngambil kredit kita. Jadi semakin kreditnya habis, semakin bagus. Karena ini adalah semakin profit kita. Jadi ini sebenarnya 20%-nya kita lah gitu ya, 20% profitnya tapi taruhnya di moonbot. Jadi kita pindahin profit kita ke moonbot-nya gitu. Gitu ya teman-teman. Nah ini kalau habis, udah moonbot-nya berhenti ngambek dia. Dia nggak digaji lah ibaratnya. Enak banget kamu profit mulu tapi kamu nggak pernah gaji aku. Ya udah di-stop moonbot-nya gitu. Makanya ini jangan sampai nggak keisi ya guys, kreditnya ya. Oke, ini resiko moonbot ya sama seperti toko baju ya. Kalau misalnya ini yang seru nih guys, kalau misalnya barangnya nggak laku, kita bisa jual paksa. Kalau baju itu jual paksa. Kalau saya kalau jualan baju itu biasanya rata-rata 6 bulan. 3 bulan, barang baru 3 bulan nggak habis dijadiin special price masih nggak laku, special price itu diturunin 20% ya. Special price nggak laku di-sell gila-gilaan sampai 50%. Kalau nggak laku juga, ya udah dijual rugi. Tapi dari total itu akhirnya apa? Bukan dijual rugi, biasanya saya dijual di harga modal ya. Nah teman-teman nanti misalnya kayak gitu juga bisa jual paksa. Aduh, pas masukin moonbot, pas harga turun lagi tapi aku butuh buat bayar anak sekolah. Akhirnya apa? Ya udahlah jual dulu deh. Ya, atau Anda menunggu sampai laku, floating namanya floating. Jadi jangan kaget nanti teman-teman ya. Begitu beli, loh kok nggak profit-profit? Ya mungkin harganya pas lagi turun, nggak apa-apa. Itu kayak punya stok-stok toko baju kita tapi belum ada yang datang beli aja gitu. Tungguin aja ntar juga ada yang datang ya. Asal belinya yang koinnya yang bener-bener aja ya, Bitcoin, Ethereum, BNB gitu. Gitu ya guys. Nah, ini tadi ya resikonya ya. Resiko pertama adalah masa tunggu ya. Resiko kedua itu exchanger-nya tutup ya. Misalnya toko kripto tutup, Binance-nya tutup ya. Makanya kita pilihnya tuh Binance and toko kripto guys. Ini kan yang termasuk yang kuat ya guys. Kalau Binance yang ditanya lah. Toko kripto juga udah Bapepti juga, udah resmi, udah aman lah. Ibaratnya dari segi legalitasnya aman. Terus pilihnya tuh Bitcoin, Ethereum yang benar-benar aja lah gitu ya. Oke Mas, dari tadi ngomong mulu harganya berapa aku udah tertarik nih gitu. Cek ranjang gue nih. Oh, gila ini keren banget ya. Bayarnya mahal nggak sih untuk beli moonbot-nya berapa sih? Nah ini teman-teman ya. Wah ini ya strategi-strategi kita nggak bahas ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman nanti udah punya moonbot-nya, wah ini lebih dalam lagi dibahas nih teman-teman ya. Strateginya lebih dalam gimana profit konsisten. Udah nggak usah ini deh. Nanti Ken aja yang cerita ya di terakhir ya. Gimana caranya bisa profit konsisten. Oke. Ini teman-teman 9%, 11%, 14% gitu ya. Ingat ya, gambar di atas tidak mencerminkan profit masa depan. Profit hari ini tidak mencerminkan profit masa depan. Jadi kalau misalnya ngelihat, ih gila pada pakai moonbot udah profit semua ya. Wah ini hebat banget. Enggak juga ya. Jangan-jangan teman-teman pas hari ini lagi beli, tiba-tiba harganya drop. Itu ibarat teman-teman baru buka toko, pandemi guys. Tokonya udah ada, udah nyetok barang pandemi. Ya udah tunggu aja pandemi selesai nanti
Udah begitu balik lagi, ya udah bisa jualan lagi. Itu aja sih resikonya sih, seru ya teman-teman ya. Oke, disclaimer lagi, semua bisnis beresiko, profit hari ini tidak mencerminkan masa depan, pastikan Anda subscriber tidak baper dan tidak marah kalau lagi floating terutama ya. Mana nih Moonbot nih, katanya profit tiap hari. Ya itu nanti ada strateginya juga teman-teman, itu namanya per area, atau misalnya kalau teman-teman beli yang ultimate, itu udah nggak usah mikirin deh guys. Kalau ultimate itu rata-rata profitnya udah konsisten ya, tapi kalau yang nanti pilihnya yang basic, itu masih ada nyangkut-nyangkutnya guys, gitu. Makanya sayang ya, teman-teman nanti kalau boleh milih, ya beli yang ultimate. Oke, nah ini nanti kita dapat via email, Telegram, ya. Nih kayak Klub 100, "Halo, hari ini aku lagi beli nih Bitcoin di harga 16.942." Terus nanti kalau udah dia jual, dia kasih tahu lagi nih, Bitcoin ini udah dijual ya, profit kamu adalah $0,1 gitu. Ini kan kalau modal-modal kecil ya, kalau modal-modal gede, wah ini kayak kan enak banget ya hasilnya, jedar jedor jedar jedor gitu ya. Nah ini adalah dashboard strateginya, jadi kita bisa tentuin nih teman-teman ya, mau beli per satu koin itu $15. Jadi misalnya kita uangnya $500, berarti kita bilang Moonbot, "Tolong ya kamu sekali beli Bitcoin itu $15 aja." Berarti dari $500 berkurang $15. Nah ini maksimum koin 10, misalnya, "Moonbot tolong ya kamu beliinnya baju, topi, celana, pokoknya 10 kategori lah," gitu ya. Dah biarin aja terus dia kerja sendiri gitu ya. Oke, dari tadi harganya mana ya? Oke, harganya ini ya teman-teman ya, mana sih harganya kok hilang ya? Entar ya di belakang kali ya. Harganya itu yang basic 2,3 juta itu setahun, yang advance itu 11 juta itu 7 tahun, sebenarnya sama kayak beli franchise ya, bayar per 5 tahun gitu ya. Tapi yang menarik di Moonbot itu ada namanya ultimate, harganya 23 juta itu untuk seumur hidup. Jadi kalau misalnya toko baju tuh, kalau yang beli basic tuh kayak beli sewa ruko. Kalau beli ultimate itu kayak kita beli rumahnya, jadi udah nggak usah bayar-bayar lagi ya, tiap tahunnya ya, gitu ya. Ini langkah memulainya itu buat akun di toko kripto, mudah-mudahan teman-teman udah pada bikin ya, kalau belum bikin, ya bikinlah, gini ya. Toko kripto dan Binance, terus isi saldo sesuai yang Anda mau trading nih, asiknya tuh kita bebas guys, mau modal berapa gitu. Ibarat, udah punya toko baju, terserah aja kita mau ngisi baju, topi, bebas, terserah kita mau naruhnya berapa banyak, ya semakin banyak, pasti kemungkinan tingkat profitnya lebih tinggi gitu ya. Terus ya udah beli sama sewa Moonbot. Isi gas fee ini untuk persiapan kalau profit nanti 20%-nya ngambil di sini. Gas fee itu yang di-create tadi ya. Terus setting strategi deh gitu. "Mas, aku nggak mau ribet gimana caranya langsung jalan." Ya udah nanti udah gampang sih. Tinggal tanya pengundangnya aja lah, tinggal nanti di-settingin. Settingnya juga cepet banget kok. Gampang kok teman-teman. Ini kuncinya kita jadi pembayar pajak yang baik guys. Setiap kripto yang kita tarik ya dari toko kripto itu kita kena pajak loh teman-teman. Makanya Bu Sri Mulyani senang banget ya. Makanya makanya gimana ya teman-teman ya, kripto itu makanya semakin kripto itu kan sekarang yang masuk juga udah BlackRock ya, terus, brand-brand besar, perusahaan-perusahaan besar sekarang udah pada invest-nya di kripto guys, karena emang tak terbendung ya. Ya gimana pemerintah nggak dukung ya, orang setiap kali kita profit, kita bayar pajak kok ke pemerintah ya, kita ngambil profitnya dari toko kripto ya. Oke teman-teman yang berikutnya, ini ada potensi yang gila banget teman-teman, kalau teman-teman sering dengar Timothy Ronald ya. Ada istilahnya namanya halving guys, ini peluang yang gila banget nih teman-teman ya, di tahun 2025 teman-teman ya. Jadi 2024 ini kesempatan besar untuk kita bisa menikmati hasil sih. Itu gimana ya? Oke, nah ini nih, ini aja teman-teman ya. Jadi halving pertama itu tahun 2012, halving itu apa sih? Halving itu Bitcoin-nya tuh, bahasanya apa ya, dikurangin lah jadinya supply-nya sedikit, demand-nya makin banyak. Jadi kalau misalnya supply-nya makin dikit, demand makin banyak, harganya bisa naik. Nah, itu setiap 4 tahun tuh dia di-burn ya, dibakar lah ibaratnya gitu. Jadi, wah ini bahasanya teknis banget, dalam banget, tapi intinya ini siklus 4 tahunan. Jadi sama kayak lebaran, udah pasti lebaran nggak? Ya lebaran lah kira-kira. Lebaran setiap tahun pasti lebaran nggak? Ketika lebaran, biasanya orang pada jualan baju, jualan kue, pada laku nggak? Jualan jilbab laku nggak? Laku. Nah, itu kita memanfaatkan momen-momen kayak lebaran ini guys, kayak gitulah. Tahun 2012 bayangin nih teman-teman, Bitcoin tuh harganya segini nih. Tuh ya, $10-an, berapa nih, Duk? Ada yang lebih jelas nggak ya?
Oh, nggak ada lagi. Entar ya gue masukin slide-nya ya. Nah ini ya teman-teman ya, jadi setiap halving itu biasanya naik. Oh, ini kalau Timothy Ronald anak muda itu ya, dia sih gila sih tapi jangan ditelan mentah-mentah ya. Tapi kalau gue sih nelan mentah-mentah ya. Timothy Ronald tuh kayak gini guys, dia bilang, Bitcoin itu hampir pasti ya. Jadi lu kalau punya rumah jual rumah lu punya mobil jual mobil lu, sekarang gembel dulu, besok kayak mendadak gitu. Tapi jangan telan mentah-mentah ya, karena orang banyak yang, wah sombong banget tuh, sombong banget gitu ya. Tapi emang dia sepede itu karena dia yakin bahwa Bitcoin itu benar-benar akan meledak di halving 2025. Nah, halving pertama 2012 akhirnya naik. Wah, ketinggalan kan kita kan. Ya udah masih ada kesempatan nih 4 tahun kemudian 2016 turun, tiba-tiba harganya lompat. Tuh, bayangin ya kalau kita beli segini teman-teman di harga waktu tahun 2016. Ini kayak mendadak nih teman-teman ya. Nah, berikutnya itu 2016, 2020. Ya, kita kan nggak bisa kembali ke masa lalu kan, gitu kan. Nah, masa depannya itu halving berikutnya adalah 2024 nih teman-teman. Nih di sini nih. Oke. Ada yang bilang kemungkinan besar jadi sekarang kan 26.000 ya Bitcoin harganya ya. Ada yang bilang ada yang bisa 100.000, ada yang bilang 300.000 gila. Jadi kalau kita kasih taruh uang di Bitcoin itu bisa jadi berkali-kali lipat. Ibarat kita mau lebaran kita tahu nih pasarnya udah ada, taruh deng kayak mendadak gitu lah ibaratnya kayak gitu kalau Timothy bilang ya. Tapi kalau lu nggak berani nggak usah ikutan gitu. Kalau gue percaya diri. Jadi Timothy Ronald tuh tiap tiap bulan itu dia beli Bitcoin. Ya, karena dia pede dengan halvingnya ini, teman-teman. Nah, karena kita tidak bisa mengulang masa lalu, jadinya ini ada masa yang di depan nih, guys, 2024. Pertanyaannya adalah, "Mas, aku nggak ngerti cara beli Bitcoin, aku nggak ngerti cara kripto." Inilah makanya pakai Moonbot, guys. Biarin Moonbot yang jual beliin gitu. Yang beliin tuh biarin Moonbot aja. Teman-teman beli kayak beli franchise autopilot, udah duduk aja biarin yang beliin tuh Moonbot gitu ya. Ya udah, nanti tahu-tahu pas halving, wow gitu ya. Kira-kira kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini ya, ini kesempatan besarnya di sini, ini digambarin lebih ini lagi, lebih dilebarin lagi ya. Tahun 2024 nih, guys. Jadi, wah, kalau ada duit sekarang, waduh, nabung-nabung terus aja, guys. Ngeri, guys, ngeri banget. Oke, ini ada saya waktu ikut seminar dan seminar-seminar Moonbot keren banget loh, teman-teman. Banyakan tentang apa ya, edukasinya bagus banget lah gitu ya. Ini yang pertama ada namanya perusahaan MicroStrategy ya, berapa Bitcoin yang dia punyai. Bayangin ya perusahaan sebesar MicroStrategy dia punya Bitcoin tuh senilai 68,3 triliun guys. Ya, itu Michael Saylor ya, si ininya ya, CEO-nya ya. Wah banyak fotonya nggak gue masukin lagi ya. Banyak ya teman-teman ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar semua sudah masuk ke kripto guys. Nah, ini gambaran juga nih teman-teman ya. Kalau misalnya kalau Ken kan tadi kan setahun itu 104% ya. Kalau dibulanin 80% yang gila setahun 80%. Anggap aja kita nggak usah muluk-muluk deh guys. Anggap aja di Moonbot ya, profitnya 2% aja ya. Setahun kan berapa 2,5% lah ya. Setahun tuh 25% per tahun nih teman-teman ya. Nah, kita ngitungnya per 4 tahun karena halving ya. Jadi PD halving ya. Setiap 4 tahun tuh halving. Kalau kita punya uang $1.000, kalau kita punya uang $1.000 ya, ya udah biarin aja 4 tahun jadi $2.000 guys, kan 25% ya, kali 4 ya. Maka profitnya yang 1.000 ambil aja, modal kita ambil aja. Nah, biarin sisain 1.000, biarin dia muter sendiri nih teman-teman. Nah, muternya itu pakai Moonbot ya, ditaruh di situ ya udah Moonbot yang jual beli jual beli jual beli jual beli jual beli jual beli gitu ya. Nah, jadi tahun ke-8 jadi 2.000, tahun ke-12 jadi 52 tahun kemudian ini jadi $4 juta guys, alias 60 miliar guys. Ya, alias 60 miliar dalam waktu 52 tahun. Lah Mas, aku umurnya sekarang udah 43, 52 tahun lagi aku udah 90, aku masih hidup nggak ya? Nah, ini buat teman-teman yang masih muda-muda yang ber-20 tahunan ya, masih dapet 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 banget ini ya. Tapi kalau udah umur 40, 50 ngejarnya gimana Mas? Ya amin, kita kan umurnya panjang ya. Ya kalau modalnya kecil ini kan masalah modal aja, tinggal naikin aja jadi $10.000. Jadi $4 juta lebih cepet lah gitu ya. Kalau mau lebih cepet lagi $100.000 gitu. Nah ini bandingin sama sebenarnya bandingin sama deposito and obligasi. Deposito 2% per tahun,
Bayangin kalau kita punya $1.000, 52 tahun kemudian baru jadi $2.720 tuh, guys. Bayangin $4 juta sama 2.720. Kalau obligasi 6%, $1.000 itu baru jadi 16.000 ya, guys. Gitu kira-kira ya. Makanya dibilang ini ambil kesempatan atau hilang kesempatan. Kripto tuh kontroversial, guys. Kripto tuh kontroversial. Banyak orang kan menasihati, "Ah, lu ngapain sih main kripto?" gitu ya. Dari zaman dulu ya, ngapain sih lu main kripto? Entar lagi juga tutup, ngapain lu main kripto? Setiap hari tuh akan ada yang bilang gitu, "Ngapain lu main kripto?" Besok ada, "Kok besok masih ada ya?" Sampai mungkin yang orang yang bilang, "Ngapain lu main kripto?" Dia udah meninggal, jangan-jangan kriptonya itu masih ada gitu ya. Bitcoin itu masih ada ya. Udah anak cucu kita udah ini, kitanya udah nggak ada, tapi Bitcoin itu masih ada gitu. Ini kan hanya masalah circle aja ya, kita bergaul sama siapa gitu ya teman-teman ya. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang ya tidak melihat peluang ya apa boleh buat ya gitu ya, ya nggak apa-apa juga sih. Oh ini di slide-nya kebalik ya. Ini kita dibayar pajak nih guys ya. Oke, Moonbot itu, siapa sih yang ciptain ya teman-teman. Jadi ini ada official partner-nya. Moonbot itu dari PT Maju Untuk Negeri ya. Induk perusahaan namanya SIP, PT Sukses Integritas Perkasa. Ya jadi SIP itu dulu ngeluarin kayak aplikasi Traveloka ya, kayak Traveloka ya, aplikasi yang pertama, produk pertama dia kalau nggak salah itu ya. Ini produk ketiga nih guys, produk ketiga dia ngeluarin, Moonbot ini. Nah gue sih lagi ini ya, amin ya kali-kali nanti SIP juga mengeluarkan produk berikutnya tuh tools software untuk saham Indonesia. Waduh keren banget ya. Dan semuanya Bapepti legal semua. Wah mantap ya. Kita colek aja ya Pak Michael ya. Yuk bikin saham Indonesia. Oke, bagaimana cara mulai? Jadi untuk basic 2,3 juta guys. Gila hanya 2,3 juta ya guys. Ini untuk 7 tahun, 11 juta itu 2,3 juta setahun kayak sewa ruko lah guys. 11 juta itu 7 tahun, 23 juta ini yang keren nih. Ini ada, wah banyak ya, ada auto saving, ada staking-nya. Jadi kalau misalnya kita punya uang, Moonbot-nya lagi nggak kerja, maksudnya nggak kerja tuh dia tidak lihat peluang, harganya lagi nggak turun, dia nggak beli gitu. Nah, uang kita tuh jadi di-staking. Jadi di-staking kalau di kripto tuh ada namanya staking ya. Staking tuh kayak di deposito, jadi tetap tetap bekerja gitu, uang dapat dapat, persenan juga ya, gitu. Makanya sayang sih teman-teman yang masih belum pro ya, segera pro guys, karena nih pro nih ya sekali beli ya. Ingat ya teman-teman ya tadi, 23 juta ini modal untuk beli Moonbot-nya 23 juta. Saya mau kasih lihat di sini. Tadi masih ingat nggak? Berapa beli franchise? Nih, ini gua copy aja deh. Tuh guys, kalau beli franchise Autopilot itu 980 juta guys, 260 juta. Ini Moonbot 23 juta, udah kayak beli handphone aja teman-teman ya. Kita punya handphone yang bisa untuk kerja, buat chat, buat WA, untuk bisnis gitu ya. Jadi gila sih ini maaf nih teman-teman nih, kalau kalau teman-teman pebisnis ya, ini tuh kemurahan guys, 23 juta tuh kemurahan guys. Karena kalau dibandingin sama kita beli autopilot bisnis kayak gini nih, 1,8 miliar guys, 260 juta. Ini 23 juta, udah kayak beli handphone lah. Jadi kalau misalnya teman-teman daripada ganti handphone baru, mendingan ya beli Moonbot aja. Malah bisa buat kerja lagi dia, kerja sendiri lagi ya. Ini belum termasuk itu ya, trading-nya ya. Uang trading kan teman-teman sendiri ya. Oke, sebenarnya kayak gitu aja. Nah, kebetulan ada Ken ya. Om Ken. Oh, nih ada lagi ya. Oh, gue ini ya teman-teman ya. Wah, nih. Sebentar ya. Ini data-data saya kumpulin ya dari koin investasi. Halving setahun lagi berapa ATH baru Bitcoin. Nih teman-teman ya. Yang belum tahu halving apa tuh? Halving itu adalah mekanisme untuk mengontrol laju peredaran Bitcoin sehingga mesin Bitcoin bersifat deflasi. Setiap 210.000 blok yang terbentuk, reward mining Bitcoin berkurang setengahnya. Jadi halving pertama 50 BTC sekarang dikurangi jadi 25. Ini gue bingung maksudnya gimana. Intinya gini, semakin hari Bitcoin semakin langka dan peminatnya semakin banyak. Gitu ya. Makanya semakin banyak peminatnya, disitulah hukum ekonomi berjalan. Harganya jadi lompat gitu. Nah, yang punya Bitcoin zaman-zaman dulu dan ditahan sampai sekarang, wah itu kaya raya banget ya guys. Gitu ya. Ini dari koin investasi ya.
Bitcoin halving keempat diprediksi bakal terjadi Maret 2024, guys. Kita cek ya. Di sini ya. Ini ada countdown ya, guys. Halving Bitcoin coin market. Ini anak-anak kripto tuh paling seneng nontonin begini nih. Mana ya? Ini teman-teman kalau mau baca silakan ya. Tinggal 200 hari lagi nih, guys. Mana sih gambarnya ya? Ada di sini ya. Countdown. Countdown halving Bitcoin. Nah, ini teman-teman ketika aja countdown halving Bitcoin countdown. Ada di CoinGecko juga ada ya. Tuh. Lihat ya teman-teman. Bitcoin halving 209 hari lagi. Ini yang Timothy sering bilang ya. Lu kalau mau kaya mendadak sekarang nih. Jual rumah lu, tapi jangan terlalu mentah-mentah ya. Jual rumah lu, jual mobil lu. 209 hari lagi nih, guys. Ya. Ini kalau kita nggak kumpul sama orang-orang kripto, kita nggak ngerti kayak ginian, guys. Makanya penting banget kita ya inilah kumpul dengan circle-circle kripto ya. Anak-anak muda ini bakal banyak yang mendadak. Ngeri ya, guys. Oke. Terus apa lagi nih? Ya itu aja sih ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Nah, kebetulan ada Dokter Ken. Waduh, mantap Ken. Halo, Bro. Ken. 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 Ya. Halo. Halo. Oh, ada Siswandi ya? Hadir, Mas. Oh, Om Sis aja ya, Pak ya? Om Sis, boleh Om Sis? Kita mau lihat dashboardnya ini ya, Moonbot ya, cara kerjanya. Boleh ya Om Sis ya? Oh, boleh. Oke, thank you Om Sis. Itu kayaknya Om Ken palsu. Enggak nih Om Ken beneran. Masa? Halo. Oh, ada. Ken, Kenapa? boleh kan ya? Om Ken Cerita aja. itu kan, pengalaman kan di ini. Boleh. Sama dashboardnya kan? Lihat Sorry, dashboard. aku zoom sambil berdua nih. Ini zoom Moonbot juga di sebelah nih. Oh gitu. Ya udah, boleh kan? Gue jadiin co-host nih kan. Oke, mau gue kan? Oke. Ya. Coba ya aku share screen ya, teman-teman ya. Ini kita sharing-sharing aja, bukan karena aku lebih senior atau gimana, cuma karena memang pakai Moonbot lebih duluan aja. Berarti senior ya jatuhnya ya. Oke. Sebentar ya. Sharing dulu nih, teman-teman. Aku share screen sesuai dengan hasil yang aku dapatkan di akunku sendiri ya. Oke. Kelihatan nggak, Roberto, Om Sis? Oke. Mantap kan? Kelihatan. Oke. Ini teman-teman bisa lihat ya, di sini kita bisa konekin pakai Binance ataupun toko kripto. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, kalau Binance itu top nomor 1 dunia ya. Ibarat kalau teman-teman bilang, aku naruh duit misalkan biasanya di bank BCA gitu ya. Kenapa? Karena misalkan BCA nomor 1 di Indonesia. Ya, ini saya informasiin aja ke teman-teman. BCA itu kan nggak punya rekening kripto, makanya kita pakai Binance kalau nggak toko kripto. Kenapa? Karena Binance itu terbesar nomor 1 dunia, ataupun toko kripto itu salah satu yang besar di Indonesia, kayak gitu, oke? Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, jadi kalau misalnya aku kasih lihat, anyway, ini ada satu juga teman-teman, kalau teman-teman bilang, Pak, legalitas nggak penting, kata siapa? Legalitas itu filter pertama justru, kalau teman-teman mau tahu satu produk itu benar atau enggak, gitu loh. Ya, terlepas dari aman atau tidak, nanti teman-teman pelajarin tentang resiko. Jadi kadang-kadang orang ada suka ngomong, Pak, aku nggak peduli tentang legalitas, yang penting aman. Ya, kalau nggak legal biasanya tidak aman, biasanya gitu ya teman ya. Nah, kita lihat ya, di sini PT kita ini udah satu-satunya di Indonesia yang dapetin izin ya buat jalan, nomor 01 Bapepti. Untuk Moonbot-nya sendiri kita juga 01, tanda tangan dari Pak Didit Nurdiatmoko, Kepala Bapepti, oke? Nah, teman bisa lihat di sini ya, saya klik kanan bawah, teman bisa saksikan ini banyak banget koin aset yang lagi dikelola oleh Moonbot. Ini kebetulan akun salah satu member, ya teman-teman ya. Nah, saya scroll ke bawah, teman bisa lihat ada macam-macam aset-aset digital yang lagi dikelola nih, teman bisa lihat ya. Oke, banyak tuh koinnya ya. Total ada 15 koin kebetulan orang ini. Oke. Nah, ada macam-macam, ada VIDA, ada Algo. Teman-teman kalau lihat merah-merah kayak gini biasanya orang agak ngeri, agak merinding gitu ya. Tetapi tidak terjadi pada Moonbot. Kenapa? Harga turun buat kita itu adalah kesempatan buat kita masuk lagi dengan harga lebih murah. Sebagai contoh,
teman-teman kalau misalkan beli emas harganya 1 juta, tiba-tiba harga emasnya jatuh ke 500.000. Kira-kira rasanya di hati teman-teman itu kayak gimana? Panik atau teman-teman itu kayak tergiur, aduh murah nih, harganya lagi diskon 50%. Nah, itu yang kita alami, teman-teman. Ketika harganya lagi jatuh, dalam benak kita adalah ini harganya lagi diskon. Maka teman-teman kalau lihat di sini minus ini, sebenarnya kita tidak jual aset kita, tetapi harganya aja lagi turun. Oke, bisa saksikan di sini ya. Sebagai contoh sekarang saya lagi zoom ya. Teman-teman bisa saksikan ini ada kolom profit, teman-teman bisa saksikan hari ini profit saya $9 ya. Anggaplah kurang lebih $10 lah ya, Rp150.000 ya. Nggak gede-gede banget, tetapi stabil, konsisten. Teman-teman bisa lihat ya, selama 1 tahun saya udah pakai Moonbot, hasil yang saya dapatkan itu bervariasi, kadang besar, kadang kecil, kadang besar, kadang kecil. Tapi kalau masalah besar kecil udah bukan urusan Moonbot pinter atau enggak sih, lebih kepada marketnya itu kondusif atau enggak sih. Ya, kamu bisa lihat ya, ini profit hijau-hijau, ada kadang-kadang $77, ada kadang-kadang profitnya $4 ya. Jadi besar kecil ini udah tergantung dari market lah. Ini aku scroll terus ke paling awal ya. Ini sudah dari kapan ini? Teman-teman bisa lihat ya. Ini dari bulan, scroll lagi terus. Oke, dia dari bulan, masih bisa di-scroll sih harusnya. Ya intinya dia dari bulan September ya teman-teman ya. Dia dari bulan September, berarti udah kurang lebih 1 tahun lebih dikit. Oke. Dan pengguna ini sudah all time profitnya $7.000 ya. Jadi kurang lebih dana dia itu sebenarnya kisaran 10 ribuan lah. Jadi selama 1 tahun dia dapat 70%. Ini based on data ya. Kita nggak ngomong ngada-ngada nih ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman klik ya, salah satu contoh, saya klik ini teman-teman bisa lihat ya. Ini terlihat transaksi koin-koin yang diambil untungnya sama dia teman-teman ya. Teman bisa lihat ya, ini ada koin Solana, ada koin Matic, ada VIDA, ada AVAX, ada Solana. Jadi semua transaksi ini terjadi apa adanya, ada di rekening kita teman-teman. Ini cuma mutasinya doang. Emang iya bang? Yuk coba ya kita buka ya sebagai contoh nih. Saya buka Binance saya. Ini Binance saya teman-teman ya. Ini Binance. Saya masuk ke menu, bentar nih belum loading nih. Apa harus update? Masuk ke menu market. Contoh aja deh kita salah satu koin ya. Klik aja Matic deh. Teman bisa lihat ya, di sini semua transaksi kelihatan tuh. B itu buy, beli, S itu sell. Dia melakukan buy, sell, beli jual. Semua terjadi secara otomatis dan autopilot, teman-teman. Market mau turun, market mau sideways nyamping kayak begini, market mau sedang naik kayak begini, bodo amat. Selama teman-teman ikuti aturan main kita, maka teman-teman bisa profit secara konsisten. Aturan main yang dimaksud apa aja? Money management dan juga ambil paket yang mode ultimate mode teman-teman, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kita lihat lagi koin yang lain, misalkan koin ada Cardano, teman-teman nggak apa-apa, nggak usah pusing, intinya adalah ini contoh aset yang dikelolakan oleh Moonbot ya, buy sell, semua terjadi secara otomatis ya, autopilot. Oke, dan ini semua tercatat ada di rekening kita masing-masing, jadi tidak mungkin sesuatu yang manipulatif, tidak ada ya, sesuatu yang fiktif tidak mungkin, karena duitnya di rekening kalian masing-masing. Oke, mungkin kurang lebih begitu aja dari saya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang, wah bang, istilahnya ini kan gambar, foto-foto, legalitas semua bisa diedit lah dan sebagainya. Oh sorry, izin. Berarti kalau begitu saya share sekali lagi teman ya, saya share sekali lagi. Tadi udah dikasih lihat belum ya, Mas Broberto? Apa tuh kan? Legalitas Bapepti. Udah. Nah Oh, ini tapi di yang Bapepti ini langsung. ya, yang dari webnya belum. Nah ini masuk tuh, ini Kemendak ya, Bapepti, website bapepti.go.id tuh. Kita klik ke sini. Kita masuk ke bagian PBK, kita masuk ke bagian penasihat berjangka. Ini perusahaannya, teman-teman. Ini izin perusahaannya. Ada PT Maju Untuk Negeri, 01, tanggal 9 Mei 2023. Ini baru bulan Mei, oke? Ini untuk perusahaannya. Tapi ibarat teman-teman dirikan suatu pabrik obat, obatnya itu butuh izin nggak? Butuh izin. Jadi tidak hanya perusahaannya saja, tidak hanya pabriknya saja, tapi produknya, obatnya juga butuh izin. Oke, kita masuk pelaku pasar, masuk PBK. Tadi kita sudah masuk penasehat berjangka, kita masuk ke bagian penasehat berjangka expert advisor. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada PT Maju Untuk Negeri, nomor izinnya juga 01, tanggal izinnya 4 September. Dan ini kita baru banget, teman-teman. Baru 1 bulanan, teman-teman. Ya, ini adalah momen kita itu jadi seperti seorang pionir, teman-teman. Seperti zaman Aqua dulu, teman-teman. Ya, kemarin juga saya iseng ya, teman-teman ya. Ini ada Kominfo. Lebih detail lagi, Kominfo, Kominfo, search-nya gimana ya? Search-nya gimana ya? Saya lupa lagi. Daftar PSE domestik. Ya, teman-teman ya. Kalau muncul di sini, artinya memang platform kita itu sudah disetujui gitu loh. Bentar ya, kok aku nggak bisa loading ya? Apa website ininya lagi down ya? Karena ini website pemerintah.
Arya. Duh sayang banget nih. Kalau nggak bisa dikasih lihat sayang sih. Bro Berto bisa akses gak bro? Ah nih muncul nih. Oke, Cari oke. aja Moonbot. Tuh muncul tuh moonbotofficial.com. Ada kita lengkap teman-teman. Jadi izin ini bukan sesuatu yang mudah loh didapatkan loh. Saya tahu jatuh bangunnya mereka dalam mengejar legalitas ini teman-teman. Ya jadi kalau dibilang wah legalitas nggak penting kata siapa. Kalau memang pengen besar ya kalau Anda itu skalanya aku mau kecil-kecil aja Moonbot nggak mau besar-besar ya mereka legalitas nggak peduli. Tapi kalau memang kita mau masif harus legal. Kalau enggak jadi permasalahan di kemudian hari. Ya kurang lebih begitulah dari saya. Thank you. Makasih Om Ken. Makasih bro. Yo. Om Ken, sebentar jangan kemana-mana dulu. Yo. Mungkin kita buka 3 pertanyaan ya, nanti sisanya bisa tanya pengundangnya masing-masing. Gimana Ya. caranya nih? Kok nggak bisa chat ya dari tadi ya? Nggak muncul kah? Settingnya gimana Om Sis ya? Oh, bisa tuh katanya. Pak Agung. Oh bisa, oh, ya oke. Ya, gimana? Ada yang mau Karena nanya? ada yang mau nanya, kalau nggak ada yang nanya berarti bagus banget ya. Tiba-tiba mati lampu nggak apa-apa. Ini udah kayak TikTok live ya. Izin live mati lampu. Oke. Ya, gimana? Om Sis mau nambahin apa? Ya. Cukup berarti Halo ya? Om Sis. Halo, Oh, Pak Karyanto. Iya, Pak. Monggo, Pak. Mas Oh, Berto mau tanya. Ini Moonbot, Moon apa? Moonbot. Moonbot, Pak. Moonbot ini bisa jalan dia ketika ditutup laptop atau ditutup HP-nya. Wah, bagus nih pertanyaannya. Iya. Soalnya Nggak biasa apa-apa, kan Pak. kawan-kawan dulu Ya. saya harus dibuka terus laptop ketika main seperti ini. Iya. Oh iya. Oke. Oke. Oke, Mas. Sementara satu pertanyaan dulu. Iya. Kayak tools WA ya, ada tools WA yang kalau ditutup ininya mati ya gitu. Iya. Monggo Ken. Yo. Coba aku bantu jawab ya. Jadi kalau memang sistemnya seperti itu artinya servernya ya di komputer atau di HP kalian masing-masing. Cuma Moonbot itu berbeda, servernya itu bukan di kalian, servernya itu ada terpusat gitu loh. Ya itu urusan dari manajemen Moonbot sih sebenarnya. Jadi ya kalau memang misalkan mau join, udah ya join, terus dikonekin ke Binance ataupun ke toko kripto, tinggal lemparin aja HP-nya, lempar ke laut 1 tahun baru buka juga nggak apa-apa. Tetap jalan kok Pak Karyanto kok, aman kok. Oh, tapi jangan lupa ya kreditnya diisi ya. Oh iya, betul. Oh, ini sama dengan Pak. Sama dengan Gojek ya. Gojek. Harus top up dulu baru bisa jalan aplikasi. Nah, ya kira-kira gitu. Kalau aku suka ngomongnya gini Pak, kita yang tadi 3 paket ya. Tadi Bro Berto ada nampilin 3 paket ya Bro? Udah. Ya, 3 paket itu istilahnya teman-teman itu kayak beli mesin pabrik lah. Persis kayak mau bangun pabrik. Bikin 3 paket itu mesin pabrik yang mana nih yang mau dibikin nih ceritanya. Udah ada mesinnya, kalau kita mau produksi sesuatu kan kita butuh bahan baku, bener gak? Butuh bahan bakunya. Bahan bakunya apa? Ya bahan bakunya uang di sini untuk diputerin lagi gitu loh. Untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi. Mungkin konsepnya kayak begitu. Nah, terus nanti mesin pabriknya butuh apa untuk jalan? Kan nggak bisa istilahnya tanpa bensin. Makanya nanti ada bensinnya juga gitu loh. Ya konsep sederhananya kayak begitu deh. Ya. Jadi ini ada kelebihan ada kekurangannya Pak. Kelebihannya itu karena dananya di kita masing-masing, jadi kita bisa ngambil. Jadi kalau saya selalu cerita, gue itu pernah beli sewa ruko 1 tahun, tapi nggak jadi usahanya, nggak jadi dimulai gitu. Nah itu nyari yang mau nyewa rukonya tuh setengah mati. Sedangkan ini kalau misalnya teman-teman mau langsung aktif ya, langsung beli Moonbot-nya, langsung taruh saldonya, dia malam ini juga langsung jalan gitu ya. Bahkan kalau misalnya besok butuh duit, itu duitnya bisa langsung diambil. Ya, tapi dengan posisi lagi terjadi transaksi atau enggak gitu. Kalau misalnya transaksinya lagi profit ya berarti profit. Kalau lagi minus kan terserah aja tuh teman-teman. Jadi intinya ini cairnya itu hitungan 3 menit.
Gitu sih. Jadi ya itu jadi kekurangan ya karena orang jadinya gampang banget ngambil padahal kan ini kan investasi jangka panjang ya biarin Moonbot tuh jual beli terus sampai kita nanti 1 tahun, 5 tahun baru baru diambil sebenarnya. Tapi itu jadi kelemahan dan kelebihannya juga sih. Gitu sih. Iya, sedikit lagi. Oke, Pak. Berarti dana kita ada bukan di perusahaan perusahaan yang apa yang Monbot ini ya, tetapi di Binance. Betul, betul, Pak. Ada Jadi yang ada yang berapa 6 bulan 7 bulan yang lalu yang robot itu yang terkenal sekali itu Pak. Tapi ya terakhir dia apa ini apakah dihentikan pemerintah atau mana itu? Oke, gini. Apa yang masuk? Aku izin ya, maksudnya biar kita langsung bikin ringkasan aja summary. Buat teman-teman yang mungkin pernah dengar 1-2 tahun yang lalu ada kasus robot trading dan sebagainya, terus ada penipuan dan sebagainya. Teman-teman gini, kita jadikan aja semua itu pembelajaran apa yang boleh, apa yang tidak. Ada 3 hal yang membuat orang itu rugi kemarin. Apa aja? Dananya itu dipegang sama perusahaan, atau mungkin kita titip dana. Jadi kalau memang dananya di mereka, ya kalau mereka nggak mau balikin dana kita, ya udah selesai. Nggak bisa ditarik nih, jatuhnya mungkin kejadiannya kayak gitu. Nah, Moonbot gimana? Dananya di rekening kalian masing-masing. Jadi nggak ada sistem titip-titip dana. Itu yang pertama. Kedua, kalau misalkan dulu itu tradingnya itu di Forex. Forex atau futures, mungkin teman-teman kalau yang ngerti. Itu bisa mengalami yang namanya margin call atau dananya bisa sampai habis. Tetapi konsep dari Moonbot ini tidak mungkin dananya sampai habis. Kenapa? Konsep kita itu sama seperti beli emas, Pak. Kalau misalkan emas kita beli 1 kilogram, harga emasnya jatuh, gimana nasib emas kita? Apakah emas kita dari 1 kilo jadi tinggal 500 gram? Enggak kan, tetap 1 kilogram aja kan. Selama kita tidak jual emasnya, harga mau jatuh, kita bodo amat, Pak. Kita tunggu sampai harga emasnya naik lagi baru kita jual, Pak. 1 kilo tetap 1 kilo, Pak. Harga emas mau jatuh sampai 0 pun tetap 1 kilo, Pak. Tidak akan berkurang seberapa gram pun, istilah gitu. Ketiga, apa yang terjadi? Legalitas dulu itu belum ada. Sekarang, Moonbot satu-satunya di Indonesia yang legal, Pak. Nah, udah 3 hal itulah, Pak. Yang dulu itu nggak ada, tapi Moonbot itu sekarang ada, Pak. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Mudah-mudahan menjawab sih, mudah-mudahan ya. Thank you. Oke. Oke, yang terakhir Pak Mas Berto. Ya. Sistem apa ini? Monbot ini ada sistem afiliasi atau referral Ada, Pak. seperti TikTok. Ada. Ada. Ada lama. Coba kita nggak bahas di sini ya, di lain waktu, Pak. Jadi ini ngebahas lebih di tools-nya aja. Ada affiliate-nya, Pak. Sebenarnya affiliate itu udah umum sih di produk apapun. Oh iya. Oke. Nanti Malam apa Pak Mas Berto? Malam apa ada penjelasan yang iya, nanti Japri yang ngundang, Pak, atau nanti biasanya kita kasih Zoom-nya yang untuk affiliate-nya. Gitu kan. Iya. Oke, Pak. Nanti dikabari ya, Pak. Pak Karyanto, makasih. Ini yang nanya dari chat lumayan juga nih, Om Ken. Dari Muhammad Jamaluddin, itu kalau kripto tiba-tiba jatuh terus apakah robot bakal beli terus? Kalau gitu nggak ada kenaikan ya? Nah, ini bagus nih kan pertanyaan kan. Di-mute kan, di-mute. Oke, kripto itu sering diyakini orang itu sebagai emas digital, yang dimana sifat emas dari zaman dulu sampai sekarang harganya naik dan turun kan, tetapi jangka panjangnya naik. Jadi kalau misalnya teman-teman ini grafik dari Bitcoin sendiri ya teman-teman ya, banyak orang itu khawatir, kenapa? Mereka merasa harga sekarang itu lagi jatuh. Nih teman bisa lihat ya, sebentar ya. Sorry banget ini ada coretan-coretan aku. Ganti dulu weekly, bentar. Sabar ya. Teman-teman kalau misalkan lihatnya cuma begini doang, teman-teman akan bilang ini lagi turun ini. Nanti kalau turun terus gimana? Tapi coba teman-teman, ini kan jangka waktu hitungan minggu, hitungan bulan. Kalau teman-teman buka jangka waktu yang lebih panjang, sebenarnya ini harga ini tuh penurunan yang terjadi itu cuman penurunan sementara dari jangka panjang yang sebenarnya harganya lagi naik. Nih, siklus kripto itu 4 tahun sekali. Nih, saya kasih lihat lagi buat teman-teman. Nih, ini adalah grafik dari kripto teman-teman. Ini siklusnya. Di kripto itu ada siklus 4 tahun sekali. Sama seperti kita ngomongin kapan sih saham batubara atau perusahaan batubara itu harganya naik? Ketika musim dingin. Nah, kripto juga punya siklusnya 4 tahun sekali, Pak. Namanya adalah halving. Halving itu adalah proses terjadinya kelangkaan. Jadi sorry banget kalau saya sedikit teknis, cuma intinya biasanya ada namanya momen halving, di mana momen halving itu akan mencetuskan kenaikan harga gila-gilaan. Nih halving, harga terbang.
halving, harga terbang. Ini harga Bitcoin ya. Bentar. Ini halving, harganya naik lagi, terbang. Ya teman-teman ya. Kapan halving selanjutnya? 2024. 2024 harganya bakal terbang gila-gilaan lagi. Kayak gitu. Makanya kita sudah masuk dari sekarang. Kita udah siap-siap nih. Gitu loh. Kalau turun, ya santai aja. Mindset kita itu mindset santai dulu. Harga turun itu artinya kita lagi dapat diskon. Emasnya lagi diskon nih, turun. Misalnya gitu loh. Mungkin kurang lebih begitu ya. Oke, thank you. Oke, makasih Ken. Ada lagi nih Ken. Sabar ya, jangan pergi dulu Ken. Ini bagus Yo, nih, yo. bagus. Mas Agung nih nanya, trailing profit kapan dimulai? Wah, udah pro nih kayaknya nih. Trailing profit Sun. Kemarin pengumuman minggu lalu hari apa ya? Hari Sabtu lalu Pak Michael owner sempat ngomong trailing profit lagi dikerjakan. Kita memang udah siapin itu untuk nanti bull run selanjutnya 2024. Kan jelasin sedikit kan, trailing profit apa Ken? Bahasa sederhana. Trailing profit itu gini teman-teman. Secara default, secara bawaan, harga kalau turun 1% kita akan beli. Tetapi kalau harga naik 1,5% dia akan take profit. Tapi seringkali, mungkin Bro Berto, teman-teman yang lain yang udah biasa trading tahu, kadang-kadang tuh kripto bisa terbang, 5%, 10% gitu kan. Tapi sayang kalau kita cuma ambil 1,5%, udah keburu diambil profitnya. Gimana kalau memang ada teknik, dimana kalau harga terbang 5%, 10%, kita nggak usah ambil 1,5%, kita ambilnya 5% juga, kita ambilnya 10%. Jadi profit teman-teman itu akan lebih besar, gitu loh. Dan itu akan sangat-sangat ideal ketika marketnya udah lagi rally, lagi terbang gila-gilaan tuh, lagi buruan jatuhnya. Nah, itu bakal ideal banget, teman-teman. Nah, 2023 itu momen bagus untuk kita masuk. Karena 2024 harusnya berdasarkan siklus-siklus yang lalu, harganya 2024 bakal terbang gila-gilaan sih. Itu yang sebenarnya kita lagi tunggu. Dan ini momen yang kalau teman-teman bilang, nanti kan akan ada lagi bang, harga naik terus turun, naik lagi, turun lagi. Betul, tapi teman-teman tunggu aja 4 tahun lagi. Kita udah sukses sama-sama, kita udah banyak yang menghasilkan untung, teman-teman nunggu 4 tahun lagi. 4 tahun lama loh. Kasih tahu aja nih. Ya kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya, thank you. Iya, kalau punya anak, anaknya udah masuk sekolah itu. Oke, kerja robotnya lawan arus kah? Nah, gimana Ken dari Mas Abi nih? Sebenarnya gini loh. Pertanyaan aku adalah, mungkin grafik yang tadi. Yang aku kasih lihat ya. Grafik yang tadi sebenarnya cukup menjelaskan sih. Gambarnya mana ya? Oke, teman bisa lihat di sini ya. Saya ngomong realita dulu. Gini. Saya ngomongin logika kita dulu ya, logika kita. Kira-kira teman-teman kalau harga naik dan turun seperti ini, naik, turun lagi, naik, abis itu turun lagi. Kira-kira teman-teman kalau mau beli itu momennya di mana sih? Harga lagi di atas atau harga lagi di bawah? Logikanya ya, seorang pedagang, seorang investor, mereka mau membeli di harga murah, menjual di harga mahal. Betul ya? Artinya apa? Momen bagusnya itu harga pas lagi di bawah nih. Lagi di bawah, pas naik nanti mereka di top mereka jual. Turun harganya mereka beli, pas naik nanti mereka jual. Nah, sekarang lagi turun lagi. Momen beli dong. Ken, ke-mute Ken. Halo? Wah, lag nih. AFK nih. Ken. Cek. Kalau di TikTok kena pelanggaran nih. Om Sis nambahin deh Om Sis. Sambil nunggu. Oke. Tadi sampai mana Om Ken ceritanya ya? Lupa gue. Next pertanyaan nanti biar dia tambah. Oke, boleh. Apa tadi pertanyaannya ya? Wah, pertanyaannya bagus-bagus ya. Sebentar. Apakah Moonbot bisa kita batasin untuk kerugiannya? Wah, bagus. Oh, bisa. Jadi bisa. Jadi kalau teman-teman sudah biasa trading ya, kalau teman-teman sudah biasa trading, Moonbot ini sangat-sangat customize ya, teman-teman. Jadi nanti si Moonbot ini tidak akan merubah kebiasaan kita trading. Apakah teman-teman biasa main cepat, main yang agak intraday setengah hari gitu ya, yang agak-agak panjang dan tidak terlalu jauh, atau teman-teman sukanya yang sistemnya long time, lama tapi sekali profit gede. Bisa, itu sangat-sangat customize. Bahkan kita indikator bisa pilih sendiri, time frame bisa pilih sendiri, nanti koinnya juga kita bisa pilih sendiri. Jadi di antara kita semua nanti itu bisa profitnya bisa beda-beda.
Kenapa bisa beda-beda? Karena tergantung pilihan jenis koin kita, pilihan indikator kita, terus sekali entry maunya berapa. Pokoknya kayak sangat-sangat customize ya teman-teman ya. Cuman buat teman-teman yang masih baru jangan khawatir. Sudah ada settingan defaultnya. Settingan defaultnya saja bagus. Apalagi teman-teman yang sudah ngerti trading, sudah biasa trading, udah tahu indikator A, I, U, E, O, tinggal dipakai saja, tinggal dimodif-modif. Dan apakah bisa dikurang, apakah apa tadi Mas, mengurangi kerugian? Ya bisa, tergantung biasanya sampai tradingnya gimana, akan bisa ngikutin gitu. Dan nanti untuk setting-setting itu nanti mungkin kita akan adakan kelas khusus lagi ya teman-teman yang membahas tentang Moonbot dan bagaimana caranya kita lebih mengenal lebih banyak lagi tentang tools-toolsnya gitu Mas Berto. Ya, buat teman-teman yang di Jakarta, kita kumpulnya di FX. Dan hari Sabtu besok tuh khusus affiliate ya. Tapi kalau Sabtu besok ya kalau mau tahu acaranya ya. Oke, ini Om Sis, bantuin Yes. ya Om Sis. Oke. Untuk pemula minimal berapa ya Bang modal biar dapat profit lumayan di luar sewa Moonbot? Oke, sebentar ya. Nah, yang perlu dipahami bahwa di sini ini kita nggak ada leverage-nya ya teman-teman ya. Karena kita di spot market tidak ada leverage-nya. Hukumnya modal besar hasil besar, modal kecil hasilnya kecil. Kalau modal kecil hasilnya besar itu udah menyalahi hukum. Jadi nggak bisa ya teman-teman ya. Tetapi nanti kita bisa kalau pengen hasilnya besar, tadi udah disinggung-singgung tentang affiliate-nya. Jadi yang kita berbesar adalah usahanya. Jadi kalau modalnya kecil, nggak apa-apa, boleh-boleh aja, bebas ya. Karena ini juga nggak ada minimumnya. Seberapapun teman-teman punya dana bisa jalan gitu kan. Tetapi kalau pengen hasilnya nanti lebih maksimal, ya berarti yang diperbesar adalah usahanya, effort yang harus kita keluarkan. Nanti hasilnya bisa besar dengan affiliate-nya gitu ya. Itu Mas Ber. Oke, Om Ken menambahin, lagi ini ya, lagi Zoom ya? Mantap dulu ya Om Ken ya. Aman. Aman. Oke. Tadi mau ngelanjutin nggak Ken? Udah lupa juga ya? Nggak denger, sorry. Hah? Yang tadi ya, keputus ya tadi tengah-tengah ya. Iya. Udah Oh, lupa ya? Lanjut. intinya simpel aja teman-teman. Kebanyakan orang itu apa? Mereka FOMO. Harga naik mereka ikutan beli, harga udah di pucuk mereka beli. Pas turun mereka panik, jualnya di bawah. Akhirnya jual rugi kan. Sebenarnya kebalik itu kita, pengguna Moonbot atau orang-orang di luar sana sih. Kan Moonbot simpel aja, harga lagi di bawah, logikanya gini deh. Harga emas dari 1 juta turun ke 500.000. Waktunya beli atau jual? Menurut Om Siswandi sama Bro Berto. Beli Harga dong. Beli. jatuh ke 500.000 nih. Beli kan? Beli. Lagi Tapi murah, kenapa lagi orang murah. kan logikanya orang turun mereka malah panik, mereka malah jual rugi. Nah, Moonbot nggak kayak gitu. Konsep kita sama seperti Lo Keng Hong, Warren Buffett. Harga lagi di bawah serok lah gitu. Supaya nanti ketika naik kita jual. Tapi memang butuh sabar. Namanya juga investasi, nggak ada jangka pendek ya, jangka panjang. Udah gitu aja sih. Oke. Oh, tadi dijawab sama Pak Supriyatun ya. Makasih. $1.000 bisa mulai. Sebenarnya kemarin saya pernah coba $100 udah jalan, cuma ya nggak berasa sih. Kalau WD-nya bisa transfer via bank mana aja, bisa dong. Nanti kan terserah sih teman-teman. Gimana kan kalau WD gimana kan? WD gampang sih. Binance itu persis kayak rekening kita, kayak misalkan kayak Gojek, GoPay kan. Pengajuan aja tarik. Ya. Ada bahkan bisa sampai Dana gitu-gitu bisa. Berapa persen dapat affiliate? Affiliate itu yang dia banyak banget ya. Tapi yang paling mudah aja 1% dari profit investor lah gitu. Wah, lucu banget nih. Udah mau ini nih, lucu banget. Udah mau ambil Affiliate-nya banyak, paket. Mas. Hah? Affiliate-nya banyak. Banyak ya, Itu hitungannya panjang lebar. Kapan kan ada tentang affiliate kan? Hari Senin depan ya? Senin depan ya. Oh iya, teman-teman pantau ya Senin depan ya. Ini sebenarnya sama kayak di TikTok persis ya. TikTok barangnya bagus, tapi kita jadi affiliate dapat persenan lagi. Kalau misalnya ambil paket 1, nanti sering waktu ambil paket 2, bahkan 3, bisakah Om Ken? Bisa di-upgrade, tinggal tambah selisih selama belum expired ya. Selama belum expired tinggal nambah selisih. Betul. Izin live, terima kasih Mas Agung. Belum paham? Nggak apa-apa, nanti makan nasi goreng dulu. Buat teman-teman yang ketinggalan, nanti ada replaynya, minta ini ya. Kebetulan ini pas lagi di record ya. Nanti minta pengundang masing-masing deh gitu ya. Sama kumpul hari Selasa kan, mau ini kan, mau apa besok Sabtu ya? Mau cerita apa nih acara besok Sabtu? Oh enggak. Kalau dari nasional Sabtu nggak ada. Kecuali dari tim kalian. Oh bukan Sabtu besok ya?
Oh, Sabtu ini. Oh iya. Maksudnya Sabtu ini Gimana? offline. Mungkin Yang tinggal offline di dong. Hah? pengen dapetin informasi lebih lanjut, termasuk afiliasinya biar kita bisa ngobrol-ngobrol lah. Ya, kita kumpul-kumpul. Kita hari Sabtu jam 2 siang di Novotel Gajah Mada di Jakarta. Harga Nah, tiket 1.000 ya, teman-teman. Tapi worth it lah. Di sini kita modal 100.000 ya untuk lihat visinya, untuk lihat tim kerja kita. Tapi nanti teman-teman ya tau lah TikTok aja bisa dapetin berapa banyak sih, apalagi ini sih. Om Sis kita pernah datang ya, isinya anak 20 tahun ya. Kita umur-umur 40 berasa 20 tahun lagi Om Sis ya. Yes. Ini mainan Gen Z sih guys. Ya. Berarti melakukan jual belinya udah sistemnya. Iya, Moonbot-nya, Mbak Lestari. Oke, kayaknya cukup ya kan? Ya. Ini Sama ini biar Mas, kasih apa pengumuman. gimana? Nanti hari Sabtu paling buat teman-teman yang udah ikutan ya, dan terutama buat yang teman-teman masih baru-baru, nanti hari Sabtu jam 10 kita ketemu di COM lagi ya. Kita bahas lagi supaya teman-teman hasilnya lebih maksimal. Iya ya. ZOM. Om Sis, ini bukan di Oh, TikTok, iya. ngomong Zoom aja. Kebiasaan live di Siap. TikTok semuanya di Wawa gitu. Nanti bawa saya ya. Oke, makasih banyak Oke. teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata. Segera teman-teman japri pengundangnya untuk dapat info lebih lanjut. Biar ada replay-replaynya yang sebelumnya juga. Makasih Om Ken, Om Siswandi. Semoga sukses selalu. Amin. Amin. Assalamualaikum semuanya. Salam.